sebenarnya saya ini keras, tapi sebetulnya tidak mau cerita banyak, itu sudah nggak sampai juga. Terlalu banyak kenangan yang sudah saya lalui bersama. Jadi kalau Bu Eri sudah 36 tahun 8 bulan, saya akan masuk 26, dari sulitnya banyak 10 tahun. Tetapi kebersamaan yang sudah 25 tahun itu, jatuh bangunnya kami sudah pernah lalui bersama. Semangatnya Bu Eri ini luar biasa. Di zaman dulu itu ketika SMP 1 masih bisa bilang beda dengan sekarang. Setiap kali akan lomba itu diriwangi nangis, ngomong anak-anak di perpus biar tetap juara, itu kami kadang sampai sore. Bu Eri ini luar biasa perjuangannya. Dan dulu itu sering ada lomba-lomba akademik yang itu menjadi pertaruhan kami. Bahkan sampai Bu Eri ini juga sempat nangis ketika pernah ada timnya kalah, kemudian perjuangannya yang sudah jatuh bangun itu diabaikan. Tapi ketika berhasil itu jarang yang memberikan ucapan selamat, apresiasi, itu biasa. Mudah-mudahan semangatnya itu tetap menyala. Jadi yang pertama saya semangatnya. Bu Eri ini orangnya tangguh, tetapi dari ketangguhannya itu dia sering banyak mengalah. Dan kalau saya menemukan beliau di pojok nangis, artinya ada sesuatu yang memang berat. Dan seringkali berat itu karena ngalahnya dengan teman-teman. Dan saya belajar bagaimana bisa mengalah dengan teman. Itu saya belajar banyak dari Bu Eri. Jadi dia banyak berkorban daripada saya nanti konflik dengan teman. Beliau lebih sering saya temukan di pojok dengan nangis kesengguhan, dan ketika saya tanya tidak apa-apa, saya bisa melaluinya. Jadi yang pertama tentang kesabarannya, semangatnya ini yang terkesan buat saya. Jadi semangatnya ini dituangkan tidak hanya pada saat mengajar di kelas, tapi dalam berbagai aktivitas, termasuk yang saya pernah bersama itu dalam kepengurusan koperasi kami pernah ikut. Bahkan ketika saya sempat mundur, Bu Eri ini masih tetap bertahan dan luar biasa. Kalau saya ini ketika patah, kadang-kadang patah beneran. Bagi saya lama, tapi kalau Bu Eri ini nggak pernah mengenal kata patah. Ini salah satu yang saya panggil dari beliau. Dan dia tidak pernah menyerah dan tidak mau disebut kalah. Ini hebatnya. Beliau ini yang betul-betul saya bilang perempuan hebat. Semangatnya luar biasa, sabarannya luar biasa, ketabahannya luar biasa. Sehingga satu kata yang saya katakan tadi, kita tidak boleh menyerah. Kalau kita menyerah, kita akan kalah, Pak. Jadi ini nasihat yang bijak. Dan saya ingat, mungkin saat kami ngobrol nggak terasa, tapi ketika hampir kurang ini saya ingat-ingat tuh banyak hal yang sudah kami lalui itu, termasuk ketika kami sama-sama jatuh, kami saling berupaya untuk menopang. Dan luar biasa sampai saat ini, dari dulu kekeluargaannya luar biasa. Ketika ada salah satu teman yang sedang jatuh, tanpa diminta empatinya akan tumbuh kemudian saling menguatkan. Mudah-mudahan semangat ini yang terus menyala, karena salah satu kelebihan SMP kita ini dulu adalah kekompakannya, kerukunannya. Bahkan Bu Eri ini ketika ada teman sakit atau takziah itu sampai pernah terjadi itu ke Surabaya berangkat siang, baliknya besok pagi, sempat nyasar ke sana kemari. Karena alamatnya itu hanya dikatakan di dekat pom bensin. Repot. Dulu belum ada namanya petunjuk. Nah, kalau sekarang kan kita bisa tanya Google, siapa mau ini namanya kan. Dengan teknologi kita kami itu juga. Terima kasih Bu Eri bersama selama ini. Saya bilang tadi, karena terlalu banyak kenangan itu, saya tidak bisa menyampaikan satu demi satu. Jadi intinya
yang baik-baik tetap harus kita lestarikan. Terlepas dari semua itu, kalau ada penilaian negatif itu kan tergantung sudut pandang. Karena yang namanya orang menilai kan nggak mesti semuanya. Itu kan tidak kalau mengatakan walaupun faktanya sama, datanya sama, kalau sudut pandang berbeda, pilihan dan kesimpulan akan berbeda. Jadi mudah-mudahan semangatnya Bu Eri, kelebihan beliau, kepeduliannya, empatinya pada samanya tetap bisa kita lestarikan. Kemudian dalam banyak hal, Bu Eri ini juga aktif dalam berbagai kegiatan, tidak hanya di dalam, tapi juga di luar. Aktif dalam kepengurusan MDMD Kabupaten selama sekian tahun. Aktif menjadi guru inti ketika kurikulum 13 itu dimulai. Bahkan kurikulum 13 itu kalau saya mundur karena tidak tahan banting seperti Bu Eri berlanjut. Jadi saya juga K13 sempat di tingkat nasional, tapi karena saya tidak sanggup, tak mengundurkan diri dan sempat dimaki-maki habis, bahkan jangan mau diberhentikan karena dianggap menolak tugas negara. Bu Eri melanjutkan dan yang lain-lain. Jadi kali ini ketangguhan beliau ini yang termasuk menjadi pembelajaran buat saya. Jadi tangguh, sabar, semangatnya. Kemudian juga aktif dalam kemasyarakatan. Tidak hanya sebagai pengurus koperasi di sekolah, tapi beliau juga pengurus koperasi di masyarakat. Padahal saya bayangkan menjadi pengurus koperasi di lembaga sendiri saja seringkali di masyarakat jauh lebih ribet